diabarkan tentang fadilat puasa dan tarawih. Ingatkan, di bulan puasa ini kita harus banyak-banyak berbuat kebajikan dan beramal ibadah. Salah satunya adalah bersolawat. Nah, Ibu akan jelaskan tentang solawat. Solawat itu bukan. Sekarang bertanya, kalau kalian puasa, Allah puasa enggak? Enggak. Kenapa kamu Allah enggak puasa? Hah? Kenapa? Sabar. Benar. Kalau kalian puasa, Allah puasa enggak? Puasa. Tahu dari mana? Agak tahu deh, nggak tahu. Asbuni. Nah, terus kalau kita berzakat, apakah Allah berzakat? Ya. Oke. Kalau kalian sholat, Allah sholat enggak? Sebenarnya sholat, puasa, zakat dan semuanya itu adalah untuk makhluknya, bukan untuk sang Khalik atau Allah. Nah, sekarang kita tanya, kalau kalian bersolawat, apakah Allah bersolawat? Nah, nggak tahu, bukan tahu, nggak tahu. Jadi, ketika kita bersolawat, justru Allah menunjukkan sesungguhnya Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatihi yusholluna 'alan nabi. Shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya saja bersolawat. Masa kalian makhluknya tidak bersolawat? Terlalu. Allah saja bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Masa kalian sebagai umatnya tidak bersolawat? Pelit. Solawat loh, tidak perlu modal, tidak perlu tenaga. Ya, solawat banyak-banyak. Apalagi di bulan Ramadan ini, satu kebajikan dibalas berlipat-lipat. Terserah Allah mau membalas 10, 100 ribu, yang penting lakukan amal ibadahnya. Nah, itu satu. Jadi satu-satunya amal ibadah yang Allah dan malaikatnya juga ikut melakukan adalah sholawat. Berarti istimewa sholawat ini, ya kan? Nah, satu contoh cerita, seorang yang sudah divonis mau dimasukkan ke neraka. Lewatlah Rasulullah dan bertanya, wahai malaikat, siapa itu? Itu hambamu Muhammad, kata malaikat. Kenapa dia? Ini mau melemparkan ke neraka, ini udah siap-siap mau dilemparkan. Loh, kenapa kok bisa mau dilemparkan ke neraka? Itu umatku loh. Nah, tumbangan kebajikannya sedikit. Jomplang namanya, yang iri banyak banget. Jomplang. Sedikit amal kebajikannya. Kata Rasul, salah nih. Ulang lagi, timbang lagi. Udah ditimbang. Yang kedua, masih tetap sama posisi. Timbang lagi, kata Rasul. Ketiga, masih. Nah, pas ketiga Rasul mengambil sesuatu di dalam jubah beliau, ditaruh di bagian amal kebajikan, lalu turun. Amal kebajikannya menjadi lebih berat. Nah, itu lihat kita nih. Sekarang akhirnya kan berarti hambaku itu, umat itu harus masuk surga. Mau tidak mau, karena memang buktinya terakhir seperti itu, ya dimasukkan aja ke dalam surga. Lalu mereka bertanya, wahai Nabi, apa yang engkau masukkan tadi di dalam timbangnya? Itu adalah sholawat yang dibaca oleh umatku ketika hidup. Padahal logikanya kalau orang banyak salah, banyak nggak sholawatnya? Banyak, sedikit dia. Ya apalagi banyak. Nah, itu cerita pertama. Cerita kedua, ada seorang anak ketika malam bermimpi, dia melihat ibunya sudah meninggal itu tinggal di tempat yang bagus banget. Ibunya juga cantik banget. Dia tanya, wahai ibu kok kelihatan bahagia? Bahagia, sangat bahagia. Bahkan aku tidak ditanya munkar dan nakir di dalam kubur. Kok bisa begitu? Nah, dapat dapat tiket langsung aja ke surga. Kok bisa? Ya, itu berkat sholawat yang sering ibu baca sewaktu di dunia. Coba. Dua cerita ini saja, kalau sampai tidak membuat kalian tertarik untuk bersolawat, itu sungguh terlalu. Ya, terlalu banget. Berarti hati kalian itu masih belum bisa menerima sholawat. Padahal sholawat itu gampang loh diucapkan. Macam-macam sholawat itu. Ada sholawat Afriziyah,
Ya, tibil qulub. Nah, iya. Apalagi? Ada sholat apa? Banyak ya? Banyak. Salah satunya yang mudah saja kita ucapkan dan sangat simple, yaitu sholawat Jibril namanya. Sudah tahu? Coba kalau sudah tahu sebutkan. Ayo, bacakan. Ayo, apa? Gimana bunyinya? Hah? Ya, nyanyi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu yang pertama yang saja sallallahu ala Muhammad. Ya, itu dibaca. Nanti kita baca mulai ya. Jadi itu luar biasa hikmahnya membaca apalagi di bulan Ramadan. Dengarkan Ibu. Ulama-ulama yang dulu bahari ulama salaf itu memperbanyak bacaan sholat. Ada yang sehari 100.000 bahkan lebih. Kita nggak usah lah sampai segitu. Ya kalau bisa luar biasa hebat. Ini 10 kali aja belum tentu sehari. Ya enggak? Ya. Nah setelah Ibu kasih tahu begini, mampu kalian 100 kali sehari mampu? Astagfirullah. 5 menit aja bisa dapat 150 dengan cara membaca Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kalau baca Sallallahu itu sampai 200. Tapi kalau sampai ini Sallallahu ala Muhammad itu paling 20 kali, dapat 5 menit. Itu kalau baca gimana kalau kamu lagi bete, coba baca surat itu. Enak rasanya hati, sejuk rasanya hati. Nah dengarkan, Ibu tidak pamer. Ibu insya Allah sehari itu 1.000 paling sedikit. 1.000. Wow banyak, enggak banyak, sedikit itu. Dan Ibu pernah coba, itu hanya dibaca selama setengah jam duduk. Setengah jam. Bosan, pasti bosan kalau kalian tidak biasa. Dibandingin dengan main game 10 jam, mana ada bosannya, malah kurang aja. Ya enggak? Dapat apa main game? Hah? Nggak ada. Dapat apa? Dapat capek. Dapat dosa. Kenapa Ibu bilang dosa? Pakai uang siapa? Beli pulsa main game. Uang orang tua. Kira-kira ridho nggak orang tua? Rela nggak uangnya dijadikan main game sehari? Tidak ada yang rela orang tua. Bahkan sebenarnya harus orang tua itu marah kalau anaknya main game. Ya, buang-buang pulsa, buang-buang waktu, rugi. Ini orang-orang yang merugi, orang yang tidak bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya. Ya? Ya. Makanya Allah saja berfirman dengan waktu. Wal asri, demi waktu. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, pasti akan merugi. Aku. Lah, kenapa kamu main melulu? Apa sebabnya? Tanya pada dirimu sendiri. Kenapa kamu main melulu? Apa yang kamu dapatkan? Cari duit. Ibu nggak tahu. Main game dapat duit, ya. Itu apa itu? Itu dengan tahu lo judi. Haram nggak judi? Dosa itu kamu. Ya. Aku. Apa dia yang dapat duit? Dapat duit. Sudah, dengarkan Ibu. Harusnya berpikir kalian. Sekarang berpikir dengan bagaimana membagi waktu dengan baik. Dengarkan Ibu. Waktu yang terluang itu diberikan Allah banyak sekali, 24 jam. Ya kan? 24 jam. Cobalah dengarkan Ibu. Mulai sekarang kalian tuh pikir untung dan ruginya. Kalau kalian main HP tahan 1 jam, usahakan mengaji juga tahan 1 jam. Impas dosanya. Ya. Jangan main HP 1 jam, ngaji 10 menit, udah bosan. Rugi. Kita lagi bulan Ramadan.
setiap detiknya adalah ibadah. Makanya sampai tidur orang berpuasa itu saja ibadah. Tapi jangan tidur terus. Ya, makruh jadinya. Karena macam-macam kalau tidur itu. Mimpi yang aneh-aneh lah. Dan lebih fatal lagi kalau sampai tidak sholat. Ketiduran, bangunnya jam 3. Atau lewat ya, yang kelewatan setengah 5. Zuhur lewat, asar baru. Rugi, bukan rugi lagi, berdosa. Paham? Ya, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar. Mumpung bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya. Kadang tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan. Malam ke-12. Ya. Malam ke-12. Jadi masing-masing malam itu ada pahala-pahala tertentu. Contohnya, puasa tarawih malam pertama puasa itu pahalanya sama dengan bayi yang baru dilahirkan mamanya. Dosa enggak? Nah, berarti kalian itu tidak ada dosa pertama. Hari kedua kalian tarawih, kalian seperti dosa kalian diampuni, dosa kedua orang tuamu juga diampuni, luar biasa. Kalau sampai ada yang sudah meninggal dunia orang tuanya, itu yang di alam kubur itu juga diringankan dosanya karena anaknya tarawih di dunia. Paham ya? Banyak fadilatnya. Nanti kita ada tugas dari ibu. Untung kamu tanya, jadi ingat ibu kalau harus menonton video biar tahu apa sih sebenarnya fadilat keuntungan kita bertarawih. Oke, siapa lagi mau tanya? Bu, kalau menelan dahak pas lagi puasa itu batal atau enggak? Sengaja atau tidak sengaja? Sengaja. Sengaja batal. Kamu nelan cendol itu. Jadi kalau menelan dahak dengan sengaja batal. Kalau misalnya nggak sengaja, ada nggak yang nggak sengaja menelan dahak? Ada. Kalau kita pas pilek berat kan, misalnya pilek berat kita ngobrol-ngobrol, ini yang lendir di sini tiba-tiba aja jatuh ke tenggorokan kita. Ketelan, apalagi kita masih ngomong, no problem, nggak masalah, karena kita tidak sengaja. Jangankan itu, kita makan saja lupa kan? Ini puasa, ibu juga pernah puasa. Oh, puasa ya, puasa Senin Kamis. Jalan ibu dari sini pulang ke rumah tuh jalan, panas. Pikiran ibu tuh tak apa lagi minum satu gelas. Bilangnya ibu, katanya ini puasa Senin Kamis. Oh alhamdulillah loh, puasa kita Umi. Alhamdulillah Umi, puasa Umi tetap terjaga karena Umi lupa minum. Oh jadi alhamdulillah. Baru astagfirullah. Ya siapa yang melupakan? Kan bukan kita, Jadi sesuatu yang terlupakan tidak. Jadi ada yang yang tidak dianggap dosa ya, orang yang tidur sampai dia bangun ya, anak yang belum berakhir sampai dia berakal, orang gila sampai dia waras. Jadi kalau lupa itu bukan orang gila, berarti memang dilupakan Allah, tidak ingat sama sekali ya. Nah, jadi yang pura-pura lupa batal itu. Tidak terjawab ya. Nah, jadi menelan dahak dengan sengaja itu batal. Berenang lah batal. Wah, capek-capek sekolah, puasa panas, langsung ke kolam renang. Ngajem, katanya ngajem, padahal batal. Ya, nggak boleh. Oke. Kalau misalnya kita sholat tarawih nih kan Bu, itu sholat tarawih tapi nggak pakai witir itu nggak apa-apa Pak? Oh ya, oke. Kamu nggak pakai witir maksudnya apa dulu? Apakah mau sholat malam lagi atau memang nggak mau witir? Ibu tanya dulu. Tidak melakukan witir setelah tarawih itu maksudnya apa? Perjelas dulu. Apakah nanti witirnya atau memang nggak mau witir? Ayo, jawab dulu Ibu. Jawab dulu. Nggak tahu. Ibarat ikut-ikut temannya, malas witir. Ya kan? Nah, ketahuan. Rugi kalau nggak witir. Tapi kalau misalnya sengaja tidak witir, niatnya nanti mau malam
tahajud, bagus banget. Di situ baru witir ditutup, paham? Nah, gimana Bu kalau sudah duluan witir? Ini mau tahajud boleh. Sudah tarawih, witir. Setelah itu malam terbangun tahajud, nggak usah witir lagi karena witir itu hanya 1 kali dalam 1 malam. Ya? Oke, witir tuh hitungannya berapa sih? Ganjil ya? 3 saja boleh, 1 juga boleh. 1, 3, ya rata-rata 1 dan 3 ya. Nah, dengarkan Ibu, usahakanlah kalian ya, dengarkan betul-betul. Usahakan kalian sebelum tidur, ini amalkan. Sebelum tidur, usahakan berwudu. Malas sekali kamu, cukup sholat witir 1 rakaat saja. Berapa waktumu habis hanya sholat witir? 2 menit, 3 menit, selesai. Tapi kamu akan jaga malaikat itu sampai bangun. Apalagi berniat, ya Allah bangunkan aku untuk tahajud, padahal nggak tahajud, nggak, niatnya aja sudah luar biasa. Apalagi tidur dengan pakai berwudu. Kamu jaga malaikat, ya? Paham? Susahkah berwudu? Susahkah melakukan sholat sunat hanya 1 rakaat? Pelit 1 rakaat, 3 lah. 3 rakaat 5 menit. Apa syaratnya 5 menit? Kamu ngupil aja sudah berapa menit? Hah? Ngupil itu keenakannya sampai bermenit-menit. Coba nikmati sholat ya. Dengarkan Ibu, mulai malam ini amalkan. Sebelum tidur berwudu dan sholat witir. Tapi saya sudah sholat witir waktu tarawih, ya enggak apa-apa, sudah sholat mutlak aja 2 rakaat. Ya? Oke. Ya puasa korek kuping itu Pak. Kenapa? Bu kalau puasa korek kuping itu batal. Kenapa? Korek kuping. Iya. Nah, memasukkan di lubang-lubang lubang hidung, lubang telinga, apalagi lubang mulut, ya. Berwudu juga bahkan makruh ya kalau tengah hari. Apalagi habis wudu, batal, bukan makruh lagi, batal, ya. Jadi mengorek kuping kalau kamu sampai keenakan, ya kan? Biasa kan sampai ke sampai ngiler, ya batal. Jadi usahakanlah sesuatu yang nyerempet bahaya itu jangan dilakukan. Lakukan nanti malam aja. Mau sampai kemana aja nyucuknya. Ya, tapi kalau misalnya aduh gatel banget, nggak bisa belajar, nggak bisa sholat, suruh teman, dengarin, suruh temanmu lihat kupingmu tuh di mana batas ada kotorannya, di luarnya aja, situ aja, jangan sampai masuk di lubangnya, di luar. Kalau memang darurat, ya, tapi gatel banget daripada cucuk, ya kan? Oke, itu. Jadi sesuatu yang berlebihan membatalkan. Oke. Lupa witir itu sholat tarawihnya. Lupa witir. Iya. Setelah tarawih nggak witir ya? Sebentar, kamu sholat di mana sih sampai lupa witir? Memang sholat sendirian? Hah? Nah, di masjid. Kenapa? Maksudnya kenapa pulang? Apakah berniat mau bangun malam? Nah ini sama kasusnya ini. Jadi usahakan kalau sudah dengarkan Ibu, witir itu jangan tinggalkan. Jadi kalau takut nanti terlupa atau tidak terlakukan, maka usahakan witir sholat tarawih langsung witir ya. Tidak rugi kok, 3 rakaat sudah sampai 5 menit. Oke, ya, jangan lupa lagi rugi apalagi di bulan Ramadan. Oke, sudah bagus lah, jangan lupakan lagi ya. Oke, tidak apa-apa. Nanya, jadi harus jelas. Kamu meninggalkan itu tuh maksudnya apa dulu? Apakah mau nanti disambung di rumah setelah tahajud atau apa? Kalau memang tidak ada apa-apa, langsung aja witir. Ya, boleh tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Paham ya? Oke, sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Kita lanjutkan pada